HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang meliputi infeksi primer dengan atau tanpa sindrom akut, stadium asimptomatik, hingga stadium lanjut. Sedangkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV dan merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Orang yang terinfeksi HIV dan AIDS biasa dikatakan dengan ODA atau orang dalam HIV dan AIDS. Teologi dari HIV/AIDS yaitu menurut Nursalam dan Kurniawati 2011 dalam Ismawandi 2017. Virus HIV menular melalui 6 cara penularan, yaitu yang pertama hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS, yang kedua ibu pada bayinya, yang ketiga darah dan paradik darah yang tercemar HIV/AIDS, yang keempat pemakaian alat kesehatan tidak steril, yang kelima alat-alat untuk menara kulit, yang keenam menggunakan jarum suntik secara bergantian. C. Manifestasi klinis. Menurut Muntama U 2020, seseorang yang terinfeksi virus HIV, proses perjalanan penyakitnya dibagi beberapa tahap, yaitu 1. Transmisi virus. Proses ini terjadi 2-6 minggu setelah seseorang terinfeksi virus HIV. 2. Infeksi HIV primer atau sindrom retroviral akut. Sebagian besar pasien yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala infeksi seperti contohnya demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan rasa lemah. 3. Serokonversi. Pada tahap ini sering disebut tahap pertama gejala HIV, di mana gejala akan muncul beberapa minggu setelah tubuh terinfeksi dengan menunjukkan gejala seperti flu, sakit tenggorokan, diare, demam, muncul peradangan berwarna merah, disertai benjolan kecil di sekitarnya. 4. Infeksi kronik asimptomatik. 5. Infeksi simptomatik. Di fase ini akan muncul gejala-gejala pendahuluan seperti demam, pembesaran kelenjar, pembesaran kelenjar limfa yang kemudian diikuti infeksi oportunistik. 6. AIDS. Indikator sesuai dengan CDC 1933 atau jumlah CD4 kurang dari 20 per mm3. 7. Infeksi HIV lanjut ditandai dengan jumlah CD4 kurang dari 50 per mm3. D. Pemeriksaan fisik dan diagnostik HIV/AIDS. Penegakan diagnosis HIV ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari pemeriksaan riwayat, keluhan, faktor resiko, pemeriksaan fisik secara umum, dan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan antibodi. Langkah diagnosis HIV dilakukan melalui screening maupun layanan voluntary counseling and test. Jenis screening untuk mendeteksi HIV adalah sebagai berikut. Pertama, tes antibodi yang bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Pemeriksaan yang akurat memerlukan waktu 3-12 minggu. Kemudian yang kedua, tes antigen yang bertujuan untuk mendeteksi suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Kemudian apabila hasil screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV, maka pasien harus menjalani tes selanjutnya yang berupa pertama menghitung sel CD4, yaitu bagian sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Kedua, pemeriksaan viral load yang bertujuan untuk menghitung RNA. Kemudian yang ketiga, tes resistensi atau kekebalan pada obat. Beberapa pola pemeriksaan HIV terdiri dari 1. Konseling. Pemeriksaan HIV dapat dilakukan secara VCT. VCT ini dilakukan atas kesadaran pasien. Prinsip VCT itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan. Kedua, konseling. Ketiga, hasil tes yang tepat. Keempat, layanan penanganan, perawatan, dan pencegahan. Pola pemeriksaan yang kedua yaitu anamnesis. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik pada pasien HIV antara lain 1. Melakukan pemeriksaan berat badan, 2. Melakukan pemeriksaan pada mata,
ketiga pemeriksaan pada bagian mulut, keempat pemeriksaan pada bagian kelenjar getah benih, kemudian yang kelima melakukan pemeriksaan abdomen. Kemudian yang keenam pemeriksaan pada kulit. Pola pemeriksaan HIV keempat yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostis untuk HIV berupa tes serologi antibodi yang dapat dilakukan menggunakan rapid test, kemudian enzim imunisasi dan Western blot. Tes serologi antibodi sebaiknya dilakukan setelah melewati masa jendela atau masa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk antibodi terhadap HIV hingga dapat terdeteksi oleh alat pemeriksaan. Infeksi HIV itu sendiri terjadi yakni 2 minggu sampai 3 bulan sejak perilaku beresiko atau terpapar HIV. Hasil umum dari pemeriksaan diagnostik dikenal sebagai reaktif atau apabila terdapat reaksi antara sampel darah dengan alat pemeriksaan yang menandakan adanya antibodi HIV, dan non-reaktif atau tidak terdapat reaksi antara sampel darah dengan alat pemeriksaan yang menandakan tidak adanya antibodi HIV. Pemeriksaan HIV yang kelima yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk HIV dapat berupa pemeriksaan baselin, antigen P24, sel CD4, dan viral load. Menurut Depkes tahun 2002 dalam Savitri tahun 2017, penata laksanaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengobatan medis. Sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penyakit HIV. Obat yang digunakan saat ini hanya untuk memperlambat proses pertumbuhan virus, sehingga jumlah virus dapat ditekan. Yang kedua, pengobatan alternatif. Berbagai bentuk pengobatan alternatif untuk menangani gejala atau perubahan arah pada proses pertumbuhan penyakit, seperti akupuntur yang telah digunakan untuk menangani gejala seperti kelainan saraf keti, kram kaki, kesemutan atau nyeri. Jadi, pengobatan saraf keti hanya memiliki sedikit efek pada mortalitas dan mobilitas, tapi dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penderita penyakit HIV. Yang ketiga, psikoterapi. Besar dampak psikologis terhadap penderita penyakit HIV terhadap stigma atau hukuman pada masyarakat, sehingga perlu meningkatkan psikologis bagi penderita penyakit HIV.